Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Pandemi benar-benar telah menyerupai bencana, dampaknya sungguh melebar hingga kemana-mana. Tidak hanya nyawa belaka yang melayang pergi, corona juga menggerogoti sendi-sendi ekonomi. Berbagai tarif perlahan-lahan mulai naik, termasuk sejumlah layanan publik yang paling inti. Pukulan sudah terlanjur datang dengan bertubi-tubi. Apa rencana negeri ini untuk melewati pandemi? Inilah Mata Najwa, diimpit di masa sulit. Lonjakan tersebut karena pemakaian listrik yang meningkat, bukan adanya kenaikan tarif, dan sekali lagi bukan karena ada subsidi silang. Nah, tentunya ini adalah untuk menjaga keberlanjutan dari BPJS Kesehatan. Di BPJS terjadi defisit itu karena salah kelola aja. Artinya apa? Yang harusnya bayar pada nggak bayar. Sedangkan sebagian besar peserta yang mendaftar untuk 3 gelombang, yaitu sebesar 9,4 juta pendaftar, bukanlah target yang disasar oleh program ini. Ya, pandemi telah memukul kondisi ekonomi masyarakat. Situasi ini bertambah rumit dengan munculnya sejumlah persoalan mulai dari lonjakan tagihan dan iuran hingga ditundanya program prakerja yang diharapkan para korban PHK. Malam ini Mata Najwa akan mencoba mengurainya satu persatu. Kita mulai dari polemik lonjakan tagihan listrik. Memastikan menghitung tagihan pemakaian masyarakat dengan harga tarif listrik yang berlaku. Lonjakan tersebut karena pemakaian listrik yang meningkat, bukan adanya kenaikan tarif, dan sekali lagi bukan karena ada subsidi silang. Mengurai persoalan yang mengimpit di masa sulit ini, sudah hadir di Mata Najwa Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Arief Budimanta. Selamat malam Mas Arief. Malam. Hadir juga Komisioner Ombudsman RI Laude Ida. Bang Laude, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Saya juga mengundang anggota DPR fraksi Partai Gerindra Fadlizon. Bang Fadli, selamat malam. Selamat malam. Dan sudah hadir ekonom senior Faisal Basri. Bang Faisal, terima kasih sudah hadir. Saya ingin ke Bang Laude dulu, sebelum nanti saya menyapa, atau saya sudah tersambung. Kalau begitu saya ingin menyapa dulu Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, ada Pak Bob Sari. Selamat malam Pak Bob. Selamat malam Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke Anda, saya ingin ke Bang Laude dulu karena Ombudsman menerima keluhan dari warga dan juga melakukan membuat laporan tentang hal ini. Persisnya apa saja yang warga keluhkan ke Ombudsman soal lonjakan tarif listrik ini? Ya, 70% pengaduan selama 2 bulan terakhir itu tentang kePLN atau energi ini itu dari kenaikan tagihan listrik dari yang ditagihkan oleh PLN. Kasus ini itu sudah muncul sejak awal Mei dan Ombudsman waktu itu juga saya kira Pak Bob ini hadir ya dalam pertemuan virtual dengan Dirut PLN yang kami undang dan saya pimpinan pertemuan itu. Saya kira sudah akan penjelasannya tuntas waktu itu oleh pihak Direktur PLN. Meskipun ada beberapa hal yang tidak tuntas dijawab. Itu 70%, sekali lagi 70%. Dan temuannya rata-rata apakah memang seperti yang kita ketahui melonjak sampai 2 kali lipat dan kemudian tiba-tiba ada misalnya temuan-temuan yang kita juga dengar ada yang bahkan rumah tidak berpenghuni juga mendapatkan kenaikan tarif dan sebagainya. Temuan-temuan seperti itu atau ada yang unik yang lain? Nah, ini yang disebut terakhir misalnya soal rumah yang tidak berpenghuni, toko yang tidak dipakai. Itu selama lebih dari 1 bulan bahkan 2 bulan justru mengalami kenaikan. Itu yang dipertanyakan dan saya kira
teman-teman di PLN ini waktu itu kami minta untuk melakukan deteksi khusus tentang ini, tentang ketidakmampuan bayar akibat dari efek corona ini. Jadi mereka jangan bisa mampu membayar kenaikan tagihan, itu mereka kehilangan pekerjaan. Jadi itu persoalan-persoalan sosial yang terjadi di hari-hari ini. Sementara kenaikan tagihan dituduhkan karena memang karena tiada kenaikan tarif listrik berarti kenaikan penggunaan daya, gitu. Nah, sementara yang masyarakat menjelaskan bahwa termasuk dilaporkan di Ombudsman, saya bawa catatannya ini, itu mereka menggunakan daya apa adanya gitu, dan tidak berlebihan gitu kira-kira. Saya ingin cek langsung ke salah satu pelanggan PLN. Saya sudah tersambung dengan Ibu Kartika Okta yang juga merasakan tagihan listriknya melambung tinggi. Ibu Kartika? Iya, selamat malam Mbak Najwa. Selamat malam Ibu. Jadi persisnya berapa besar lonjakan tagihan listrik Anda? Untuk lonjakannya sendiri ini sampai di angka 100%. Di angka 100%. Jadi biasanya Anda bayar berapa Ibu? Biasanya kita bayar di angka 470.000 sampai dengan 500, dan saat ini pembayaran bulan Mei itu di angka Rp1.897.053. Apakah memang pemakaiannya melonjak juga karena Ibu banyak bekerja di rumah? Karena kan kemudian itu yang kita dengar penjelasan dari PLN. Kalau untuk pekerjaan di rumah, kebetulan di rumah saya ini hanya ada 5 orang. 2 adik saya bekerja di luar, jadi tidak ada perubahan signifikan untuk kita penggunaan komputer, laptop, dan lain-lain. Dan saya sendiri pekerjaannya adalah di bidang pariwisata. Jadi kondisi pandemi saat ini benar-benar tidak ada aktivitas kantor yang kami lakukan di dalam rumah. Jadi pemakaiannya hanya wajar, sangat-sangat wajar, yang hanya pengaruh di bulan puasa mungkin ya. Ada pemakaian seperti lampu saat sahur dan kondisinya sama pemakaian Magicom dan lain-lain gitu. Itu masih sangat wajar Mbak Najwa. Anda sudah sempat mengadukan ini, sudah sempat bicara langsung dengan PLN, Bu Kartika? Sudah, saya sempat datang ke PLN Unit Marunda itu di tanggal 19 Mei. Tanggal 19 Mei, dan saya diterima oleh salah satu staf di sana. Anda puas dengan penjelasannya? Tidak. Karena tidak, akhirnya saya coba untuk konfirmasi ke YLKI, karena bukan hanya saya kan gitu, saya tidak mendapatkan kejelasan saat itu. Memang saya minta dispensasi untuk ke PLN, bisa nggak bahwa kami bayar 1 bulan dulu saat itu, tapi PLN tidak menerima. Mereka bilang ditunggu saja Mbak, sampai Mbak ada uangnya kapan. Gitu. Akhirnya sampai dengan permasalahan ini tagihan muncul kembali dan 3 bulan terakhir ini, gitu Mbak. Baik. Sebelum saya ke Pak Bob, saya tahu Bang Fadli Anda juga mengalami kondisi yang kurang lebih mirip-mirip begitu, karena saya sempat membaca Anda ngomel-ngomel di sosial media soal itu. Iya, saya memang melihat dan kemudian datang juga petugas PLN kepada saya, baik yang di rumah saya, kemudian saya ada perpustakaan di Pejompongan dan juga ada di Cimanggis Depok ya. Tiga-tiganya itu mengalami kenaikan, terutama di perpustakaan saya kenaikannya itu hampir 100% juga. Nah, sementara aktivitasnya sebetulnya biasa-biasa saja. Alasannya ketika itu sama, saya kira tidak terlalu kuat ya, karena pencatatannya katanya mereka ada sekitar puluhan juta pelanggan yang harus difoto. Jadi di era revolusi 4.0 ini kita masih pakai manual. Jadi petugas itu harus datang, melihat meteran, kemudian difoto dan seterusnya. Nah, kalau tidak ada, maka kemudian dia akan prediksi saja berapa pemakaiannya, kemudian dibagi 3 dan seterusnya. Ada hitung-hitungannya. Yang menurut saya nggak masuk akal gitu ya. Jadi cara-caranya ini cara-cara manual, tradisional, dan sama sekali tidak modern dan profesional gitu ya, sehingga mengakibatkan banyak sekali keluhan. Nah, kemudian juga kalau kita mengalami kelebihan, misalnya di tempat-tempat yang kosong, ada di tempat saya juga yang kosong, itu tetap mengalami kenaikan. Dan ketika
bulan berikutnya kan harusnya ada uang konsumen di situ, itu tidak dikembalikan. Jadi kalau misalnya konsumennya komplain baru dikembalikan. Jadi cara-cara profesional, saya berdebat dengan ada 4 orang utusan PLN waktu itu, datang ke tempat saya, ya ada penjelasan-penjelasan seperti itu, tapi pada ujungnya menurut saya kesalahan itu ada di pihak PLN. Saya akan langsung lempar ke Pak Bob Saril. Pak Bob, apa tanggapan Anda? Karena kita tahu PLN sudah memberikan penjelasan soal kenaikan ini. Ada kebijakan work from home, ada Ramadan, kemudian kebijakan pencatatan rata-rata meteran 3 bulan. Tapi sebagian publik masih belum bisa menerima penjelasan ini, Pak Bob. Silakan. Terima kasih Mbak Najwa. Kita bisa memahami kalau tidak mengerti Mbak, karena akan shock bisa karena tiba-tiba kenaikan tagihannya terlalu besar. Jadi kita bisa memahami itu dan juga kita akan memberikan solusi. Tapi yang jelas adalah sekali lagi yang kita lakukan ini adalah dalam kaitan untuk memutus mata rantai penyebaran virus. Dalam hal ini virus COVID-19 yang bisa disebarkan dari orang ke orang. Pencatat meter kita memang secara manual, tetapi sebenarnya sudah semi digital. Karena pada waktu dia memutu, otomatis tertarik dalam sistem kita. Nah, pada waktu kejadian COVID di pertengahan bulan Maret, itu kan kita dihimbau oleh pemerintah untuk stay at home, physical distancing. Mbak Najwa mungkin bisa membayangkan, satu hari itu satu membaca meter kita itu membaca lebih kurang 250 sampai 300 rumah hop dari satu rumah ke rumah lainnya. Dia nggak tahu ketemu dengan siapa di perjalanan dan kemudian bisa meletakkan virus di mana saja. Karena keyakinan kita pada waktu itu dan sampai sekarang juga katanya masih ada desas-desusnya bahwa virus itu kalau di suatu tempat di permukaan bisa tahan sampai 3 jam, 4 jam atau bahkan 10 jam kalau itu dalam bentuk metal katanya. Nah itu jadi kita dengan berat hati tidak usah kerja dulu, kan kita menggaji mereka Mbak, tetap menggaji, tapi tidak suruh kerja karena apa? Demi untuk memutus mata rantai itu. Nah inilah awalnya dan kejadiannya itu karena kita mulai ada PSBB yang bekerja di rumah. Sekali lagi bekerja di rumah, aktivitas di rumah, anak sekolah di rumah, apapun yang kita lakukan di rumah. Nah di dalam rumah itu memang peralatan kita pasti sama, saya kira sama, karena jarang yang tambah daya itu, kelihatan. Tetapi lama pemakaian itu tentu saja lama. Katakanlah misalnya AC, yang dulu kalau kita kerja di kantor adalah pakainya sekitar 8 jam. Setelah kita di rumah mungkin bisa 24 jam, atau bisa 16 jam. Kalau sudah 16 jam artinya 2 kalinya Mbak naiknya, itu 100% kenaikan. Nah, jadi kalau kita lihat tadi, misalnya ke belakang dulu, kita rata-rata ada kondisi normal. Sebenarnya kalau nggak ada COVID, di rata-rata ke 3 bulan itu di dunia manapun bisa melakukan, Pak. Bahkan di Australia itu 6 bulan sekali cuma catat meter, Pak. Hanya memastikan untuk rekonsiliasi. Mbak Najwa pernah di Australia, saya kira pernah melihat juga. Di Amerika itu 1 tahun sekali. Di utility New York, tempat saya itu. Nah, itu mereka 1 tahun, jadi tidak ada masalah. Tetapi yang menjadi masalah karena ada COVID, PSBB, rata-rata 3 bulan itu, jadi tidak pas lagi untuk mengukur yang dipakai sekarang. Selisih itu yang tertahan pada pelanggan. Sebenarnya pelanggan belum terbayarkan. Sebenarnya sudah terpakai tapi belum terbayarkan. Jadi itu yang... jadi tudingan bahwa tidak profesional dan sebagainya, itu Anda membantah itu, Pak Bob? Ya, kita sudah profesional Mbak. PLN ini sejak tahun 1999 sama seperti berdirinya negara ini. Dan di rumahnya Pak Fadlizon itu adalah automatic meter reading. Dibaca secara otomatis. Itu tidak ada orang yang datangnya. Kecuali kalau di perpustakaannya belum dipasang. Tapi di rumah beliau sendiri sudah dipasang automatic meter reading. Dan pada waktu penjelasan sudah disampaikan. Terima kasih. Baik, kita akan break, nanti kita lanjutkan. Karena saya juga tahu PLN juga menyediakan sarana untuk pelanggan mengadukan langsung lewat aplikasi WhatsApp. Kita akan bahas itu bagaimana kita mencari solusinya malam ini setelah pariwara tetap di Mata Najwa.
Tagihan listrik Pak Budi pada bulan April Rp900.000, bulan Mei Rp1.000.000 yang dihitung berdasarkan rata-rata 3 bulan sebelumnya, dan bulan Juni sebesar Rp1,5 juta atau naik sebesar 50% dari tagihan bulan Mei yang disebabkan WFH di rumah. Karena lonjakan listrik Pak Budi naik 50%, maka Pak Budi memenuhi syarat mendapat perlindungan lonjakan dari PLN, yaitu Pak Budi cukup membayar tagihan utama berdasarkan tagihan bulan Mei, ditambah 40% dari lonjakan bulan Juni sebesar Rp200.000. Berarti pada bulan Juni Pak Budi cukup membayar Rp1 juta plus Rp200.000 menjadi Rp1,2 juta. Sisa tagihan lonjakan sebesar Rp300.000 akan dibebankan pada tagihan 3 bulan selanjutnya. Artinya pada bulan Juli ditambahkan Rp100.000, Agustus Rp100.000, dan September Rp100.000. Diimpit di masa sulit dan kita bicara pada bagian ini soal tagihan PLN yang melonjak. Yang jelas ada skema relaksasi yang ditawarkan oleh PLN. Tapi sebelum masuk ke situ saya ingin ke Bang Faisal. Bang Faisal, apakah ini hanya kekeliruan sosialisasi atau komunikasi yang tidak efektif karena begitu ada lonjakan langsung curiga macam-macam. Wah ini pasti tarifnya naik, wah ini subsidi silang, wah ini ada manipulasi. Banyak muncul tudingan-tudingan yang diarahkan ke PLN, padahal kalau kita dengar penjelasannya ada alasan-alasan yang sepertinya valid. Ya, harus dijawab dulu apakah keluhan ini sistemik gitu, bukan random gitu ya, sistemik, terjadi di mana-mana, nasional gitu, baru valid itu yang ada macam-macam. Tapi percayalah bahwa PLN itu sekalipun dia mengenakan tarif yang tidak pernah naik dalam 3 tahun terakhir, itu tidak ada cross subsidi, semua dibebankan lewat APBN. Masalahnya adalah pemerintah nunggak ke PLN sehingga ya sampai sekarang itu kira-kira ada 60 triliun yang belum dibayar, baru rencana akan dibayar percepatan kompensasi itu 45,2 triliun. Nah, dan ini secara langsung mempengaruhi kinerja PLN terhadap pelanggannya. Iya, misalnya tadi Mas Fadlizon sampaikan ada meteran yang sudah kedaluarsa atau rusak akhirnya diganti. Nah, itu agendanya jadi tertunda karena cash flow-nya terganggu sekali. Bahkan bulan Desember PLN tidak bisa bayar utang. Akhirnya pemerintah nyicil 9 triliun itu. Kalau gitu, PLN itu 600 triliun. Bagaimana Mas Arief Budimanta? Jadi ini persoalannya karena tidak bisa dibayarkan hutang-hutang itu? Ya, itu persoalan yang berbeda ya terkait dengan cash flow yang ada di PLN. Tapi kita harus lihat dulu, tadi kan persoalannya tarif ya. Pertama sejak tahun 2017 itu Bang Faisal itu benar tidak ada kenaikan tarif terhadap rumah tangga ataupun pelanggan di PLN. Malah di bulan Maret tahun 2019 tarif terhadap rumah tangga yang 900 watt itu sempat diturunkan gitu ya ke kurang lebih 4-5% gitu. Itu yang pertama. Malah yang 450 watt tidak ada kenaikan tarif. Jadi kenaikan tarif tidak ada ya. Kemudian yang kedua tentu kita memahami bahwa secara teknologi pengukuran memang harus diadakan juga upaya-upaya perbaikan dalam kerangka untuk membangun automatic recording terhadap pemakaian yang dilakukan oleh pelanggan begitu ya, seperti di luar negeri katakanlah seperti itu, dan itu juga lagi berjalan sekarang dilakukan oleh PLN secara dari waktu ke waktu gitu. Tempatnya Pak Fadli kan itu udah dipasang misalnya sebagai salah satu contoh, dan akan secara masif secara nasional secara perlahan. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, memang dalam suasana pandemik ini kan kita banyak membangun kebiasaan-kebiasaan baru. Jadi apa yang disampaikan tadi alasan oleh PLN saya rasa dapat kita terima juga gitu ya. Apalagi kalau misalnya basisnya nanti PSBB-nya basisnya komplek perumahan. Kita aja mau masuk ke dalam komplek perumahan tertentu, kalau kebetulan nggak kenal bisa-bisa nggak diterima juga begitu ya, karena memang ketat gitu. Itu kan di awal-awal kan seperti itu, sehingga kemudian memang pemakaian terhadap rata-rata 3 bulan itu menjadi salah satu
cara ataupun instrumen untuk menetapkan tarif agar kemudian kelangsungan cash flow daripada PLN kan juga tetap berlangsung. Adapun yang terkait dengan kewajiban pemerintah yang subsidi terhadap PLN dalam kerangka pemulihan ekonomi nasional itu insya Allah akan diselesaikan di tahun ini. Sehingga kemudian PLN bisa ekspansi. Bagaimana Bang Fadli? Ya, saya melihatnya justru disitulah ketidakprofesionalannya ya. Jangan menjadikan COVID-19 ini sebagai kambing hitam. Kemudian mengambil kesempatan dalam kesempitan gitu ya. Jadi orang sudah susah, masyarakat sudah susah, ekonomi sedang jatuh, melemah, banyak PHK dan lain-lain. Malah ini ada kenaikan lonjakan. Coba lihat aja tadi, dari bahasa grafik tadi aja istilahnya perlindungan lonjakan. Itu saja kan artinya memang ada satu kegiatan yang agak sistematis, ya, namanya perlindungan lonjakan. Saya juga diperlakukan perlindungan lonjakan. Saya bilang saya kok nggak diberitahu bahwa ada kenaikan 100%, kemudian 20%-nya itu bisa dicicil 3 bulan. Itu atas dasar apa PLN melakukan itu? Misalnya sebagai contoh. Kemudian juga tidak bisa menjawab tadi di tempat-tempat yang misalnya kosong, kenapa juga terjadi lonjakan dan kalau ada kelebihan bayar yang ditagihkan itu tidak dikembalikan langsung. Kalau tidak diketahui atau tidak dikomplain. Apalagi kemudian meteran listriknya banyak, menurut berita sekitar 14 juta itu sudah out of date, sudah kadaluarsa. Gitu. Saya ingin lempar ke Pak Bob. Pak Bob, tanggapan Anda Pak? Pertama tentang KWH meter kita. Kan kita juga mengikuti undang-undang, Mbak. Kemudian undang-undang itu ada peraturan Permendak. Peraturan Permendak itu menyatakan di dalam nomor 70 tahun 2014 adalah tera ulang dilakukan oleh KWH yang berusia di atas 15 tahun. Tetapi keluar lagi Permendak di tahun 2018 nomor 68. Tera ulang itu dilakukan berdasarkan uji sampling. Dari uji sampling yang didapat adalah sekitar 32% yang tidak akurat, 17% yang plus, 15% yang minus. Artinya ada sekitaran 67% yang masih dalam kondisi yang baik, dan itu yang sudah kita ganti, Mbak, secara perlahan. Tadi seperti Pak Arief sudah sampaikan, kita tetap menjalankan setiap kali kita alokasikan suatu dana untuk mengganti. Karena kalau meter yang tidak akurat pun, kalau meter itu adalah piringan, karatannya banyak, yang rugi sebenarnya PLN, yang paling dirugikan. Karena banyak sekali meter-meter itu adalah karena karat itu dan perputarannya menjadi lambat, padahal dia pergi itu. Jadi kita terus berkoordinasi. Pagi ini kita sudah, pagi tadi Mbak, teman-teman sudah berkoordinasi dengan Badan Meteorologi. Bagaimana cara kita menyelesaikan ini? Sekali lagi kita ada 2 cara, tera atau ganti. Kita lebih prefer kepada ganti. Kenapa Mbak? Kalau tera menurut kita karena sia-sia saja nanti 15 tahun mengganti sebagian, lebih baik ganti. Kan harganya pun nggak terlalu banyak selisihnya. Jadi kita sekarang mengganti. Kemudian kedua, untuk bagaimana kita memulai lagi dengan meterisasi, melalui AMR-isasi atau katakanlah smart metering. Kita lakukan juga smart metering, Mbak. Tetapi sekali lagi, smart metering ini adalah teknologi baru. Kemudian harus membangun infrastruktur. Bahkan di luar negeri pun tidak semuanya, Mbak. Hanya sampai saat ini, saya juga mengikuti terus karena saya termasuk anggota members daripada beberapa electrical engineers, itu masih dalam perkota-kota. Jadi misalnya di Eropa hanya dalam satu area uji coba. Kemudian di Amerika tidak semuanya diganti karena membutuhkan biaya yang sangat mahal sekali dan biaya operasinya sangat tinggi sekali. Pak Bob, kalau soal lonjakan tagihan yang tadi kemudian skemanya bisa ditawarkan, apakah memang ini tidak pernah disosialisasikan sebelumnya? Ini memang alternatif yang muncul belakangan karena banyak keluhan pelanggan? Enggak, Mbak. Sebelumnya kita memang sudah sadar. Kita sudah mendeteksi itu, Mbak. Karena kejadiannya kan sekitar 40% pada waktu pencatatan itu sudah pernah bermasalah dan kemudian yang banyak bertanya tentang itu kemudian masuk kepada YLKI, masuk kepada Ombudsman dan yang seperti dibicarakan oleh Pak Laude tadi, itu memang ada. Kita tapi 40% yang sudah berhasil kita catat dan itu sudah mengalami kelonjakan. Karena pada waktu mereka pakai itu adalah sudah memasuki masa PSBB. Sehingga lonjakan tinggi. Nah kita menawarkan juga waktu itu. Kita memang sudah menawarkan, kenapa? Karena sama seperti kita memikirkan, waduh besar sekali ini, besar sekali. Jadi kita tawarkan bagaimana solusinya. Sebelum itu kita sampaikan juga media. Memang media itu kan harus mencapai sekitaran pelanggan kita itu 76,6 juta. Yang punya baca meter yang secara langsung bukan yang prabayar itu adalah sekitar 36,6 juta, Mbak.
36,6 juta itu mungkin sosialisasi kita memang kata akui tidak mencapai itu. Itulah kita mengembangkan sekarang. Kalau kondisi di mana ada rumah kosong, Pak Bob, itu penjelasannya apa, Pak? Rumah kosong, jadi rumah kosong itu kan rata-rata 3 bulan, Mbak. Mungkin pada waktu Desember, ada banyak kita temui kan kita datangin, Mbak. Desember memang ada disewa orang. Desember, Januari kan disewa orang. Berhenti pada waktu Februari. Nah kan kita mengambil acuan rata-rata 3 bulan. Rata-rata 3 bulan itu Desember, Januari, Februari. Sedangkan Desember dia ada penghuni, kemudian Januari juga ada penghuni. Kemudian yang 3 ini itu rata-ratanya. Jadi pada waktu kosong kan kita anggap ini rata-rata. Tetapi sekali lagi itu tidak kemana-mana, Pak. Ada 2, walaupun tidak dikembalikan dalam bentuk uang, itu akan diukur pada waktu sebelumnya, dikompensasi untuk bulan-bulan selanjutnya. Jadi ini jadi faktor pengurang. Katakanlah misalnya kosong, nanti terus dipakai. Atau dia bisa datang, Pak, kami minta kembali uang, pasti dikembalikan, Pak. Pasti dikembalikan. Jadi jaminan dari PLN itu akan dikembalikan, begitu ya Pak Bob? Baik, dikembalikan. Dan setiap kali yang mengadu untuk itu kita kembalikan. Pak Bob, ada Ibu Kartika yang tadi saya ingin minta Ibu Kartika untuk bicara langsung ke Pak Bob, menyampaikan apa yang diharapkan dari PLN. Bu Kartika, silakan langsung, ada Direktur Pak Bob itu, silakan Bu Kartika. Selamat malam Pak Bob. Selamat malam Bu, terima kasih Bu Kartika. Iya, jadi begini Pak Bob, sebelumnya di tanggal 19 Mei itu saya sempat ke unit PLN Marunda saat itu. Marunda ya. Saya sudah konfirmasi bahwa ada keluhan yang memang kita mau tanya, kenapa ini bisa melonjak signifikan tingginya. Tapi memang kami tidak diberikan jawaban pasti. Kalau tadi Pak Bob bilang dari awal sudah dikoordinasikan untuk lonjakan, saya bilang belum Pak. Karena di hari itu saya minta kepada PLN untuk bisa tidak tagihan 2 bulan saya bayar 1 bulan, tapi tidak ada satupun staf PLN di Marunda itu yang mau menemui saya saat itu, dan mereka tidak mengiyakan, gitu Pak. Sampai akhirnya ada salah satu yang mereka berani untuk ketemu dan mereka bilang bahwa oke, kita kasih renggang waktu, kita tidak akan melakukan pemutusan, tapi ditunggu saja kapan ibunya punya uang, kita tunggu 3 bulan. Ketika itu menjadi 3 bulan, itu kan menjadi berat untuk posisi kita sebagai masyarakat di kondisi COVID seperti ini. Oke, baik. Jadi spesifik yang Anda harapkan sekarang apa Ibu Kartika? Dan ada satu lagi Mbak Najwa yang saya ingin tanyakan ke PLN gitu. Jadi setiap kali ternyata setelah kondisi COVID ini, saya diberi anggota PLN sempat datang ke rumah dan mereka memberikan report kita dari tahun 2019. Ternyata ada keganjilan lagi yang kami temukan gitu loh. Bukan hanya lonjakan ini gitu. Ternyata kita punya ada kurang bayar yang kita sendiri tidak tahu, kita diberikan surat oleh PLN, tapi kita tidak menerima. Gitu. Jadi kami minta sekali PLN untuk bersosialisasi dengan masyarakat, jangan hanya melalui media. Banyak masyarakat yang tidak mengerti bagaimana cara menggunakan sosial media. Oke, baik. Pak Bob silakan ditanggapi singkat saja Pak, karena waktunya sudah terbatas. Silakan Pak Bob. Terima kasih Mbak Okta, mohon nanti kita ketahui teleponnya, nanti kita koordinasikan lagi. Kemudian yang kedua, kita sekarang lagi acara tadi adalah membuat PLN New PLN Mobile. Nah ini harapan kita ini menjadi one stop solution kepada semua pelanggan, karena gadget kan sudah banyak melebihi daripada populasi yang ada, sehingga pelanggan bisa berkomunikasi melalui PLN Mobile itu dengan harga yang tidak terlalu mahal, hanya menggunakan data saja. Nah ini di situ diketahui historical angka stand meternya berapa, kemudian pembayarannya setiap bulan berapa, kemudian kalau ada dia mau swap untuk membaca sendiri ada di situ fasilitasnya, dan kemudian fasilitas untuk bertanya lainnya ada di situ disediakan, nanti dijawab oleh langsung melalui operator kita, ataukah nanti ditunda kalau tidak bisa dijawab pada saat itu. Demikian Pak Najwa. Terima kasih Mbak Okta, nanti Pak Kartika Okta nanti kami hubungi lagi untuk menjelaskan lebih lanjut dengan itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Kartika. Baik, terima kasih Pak Bob, terima kasih Bu Kartika. Nanti saya akan teruskan informasi pelanggan Anda ke PLN, ke Pak Bob Sahril. Boleh sedikit saya nambahkan aja. Saya kira karena listrik ini adalah satu yang menyangkut hajat hidup orang banyak,
Jadi harus betul-betul melayani masyarakat. Nah sekarang yang komplain itu cukup banyak ya. Mungkin ribuan, mungkin ratusan ribu, mungkin jutaan yang merasa ada kenaikan ini. Kalau ini dianggap satu sistemik, ini harus ada penjelasan yang memadai, bukan hanya soal teknis gitu. Kita juga wajar kalau ada yang berpendapat bahwa di belakang ini mungkin ada bisnis kelistrikan yang sedang berlangsung sehingga ada semacam rezim privatisasi di belakang ini. Oke. Ya, pemasukan listrik melalui PLN gitu. Ini yang kita harus waspadai gitu. Oke, kecurigaan yang mungkin nanti perlu dijawab setelah pariwara. Kita akan kembali karena kita juga akan membahas soal, setelah ini saya akan bahas soal kartu prakerja. Kenapa ditunda? Dan saya akan berbincang dengan sejumlah pihak yang terlibat di kartu prakerja dan juga berharap ingin bisa menjadi peserta kartu prakerja. Sesaat lagi setelah pariwara.